190 triliun itu 1 tahun, mulai tahun 2018 sampai 2023. Di meja megah mereka berpesta. Rakyat kecil menjerit nestapa. Janji suci lenyap tak bersisa. Korupsi merajalela tanpa rasa. Sebaik puisi yang aku kutip ini bisa menggambarkan bagaimana wajah Indonesia sekarang. Tidak sampai setahun, 2 kasus mega korupsi mencoreng wajah Indonesia. Belum selesai soal korupsi PT Timah, muncul lagi kasus tata kelola minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Itu baru 2. Sementara kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar ada sederet. Sebenarnya aku atau mungkin kalian sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Tapi penting untuk aku ingatkan kembali dosa-dosa mereka. Untuk kasus mega korupsi tata kelola minyak oleh Pertamina, kalau menurut kalian kerugian negara itu 193,7 triliun, itu emang benar. Tapi yang jadi catatan, itu baru 1 tahun. Sementara skandal ini berlangsung dari tahun 2018 sampai tahun 2023. 190 triliun itu 1 tahun, mulai tahun 2018 sampai 2023. Artinya sudah terjadi selama 5 tahun. Jadi bisa dibayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung oleh negara. Persoalan oplos minyak sebenarnya itu hanya salah satu persoalan yang tengah didalami penyidik Kejaksaan Agung. Dugaannya telah terjadi pemufakatan jahat dalam pemenuhan kebutuhan minyak mentah periode 2018 sampai 2023. Dalam kasus ini, awalnya penyidik menetapkan 7 tersangka yang punya peran mulai dari memanipulasi rapat dan pemenang broker minyak, lalu melakukan markup kontrak, kemudian mengoplos Pertalite jadi Pertamax untuk keuntungan pribadi. Hanya berselang 1 hari dari penetapan 7 tersangka, Kejagung kembali menetapkan 2 tersangka baru yang juga merupakan petinggi PT Pertamina. Nah, yang sementara ditelusuri adalah soal kemana aliran dana dari dugaan markup ini mengalir. Padahal, kita masih belum move on dari kasus korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk yang jumlahnya juga fantastis. Berdasarkan ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo, kerugian negara mencapai 300 triliun karena kerusakan ekosistem akibat penambangan. Kasus korupsi ini memang bukan kasus baru, karena sudah terjadi mulai dari periode 2015 sampai 2022 di wilayah Bangka Belitung, di mana ada pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Perkara ini kemudian menyeret lebih dari 20 orang tersangka, termasuk suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, dan ex-direktur utama PT Timah Tbk, Mohtar Risa Pahlavi Tabrani. 2 terdakwa awalnya melakukan banding, namun pengadilan tinggi justru memperberat vonisnya dari yang hanya 5 dan 8 tahun menjadi 20 tahun dengan denda yang juga diperberat. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun. Sebelum kasus tata kelola PT Pertamina dan korupsi PT Timah, negara sudah pernah rugi ratusan triliun dari kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. Angkanya itu 138 triliun. Perkara ini dimulai dari krisis moneter 1997 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk. BI kemudian mengucurkan bantuan dana sebesar 147,4 triliun rupiah untuk 48 bank agar tidak mengalami kolaps. Namun, dana itu justru diselewengkan oleh para penerima. Pada tahun 2007, Kejagung membentuk tim yang mengusut korupsi BLBI, tapi kemudian penyidikan dihentikan pada tahun 2008. Masa pemerintahan Jokowi, kasus BLBI ini sempat dibuka kembali dan menetapkan Syamsul Nur Salim dan istrinya dalam daftar DPO oleh KPK. Namun, kasusnya kembali dihentikan. 1 SJN, pemegang saham pengendali BDNI. Kasus lainnya adalah korupsi penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu di awal 2000-an yang merugikan negara sekitar 78 triliun rupiah. Kasus ini menyeret pemilik PT Duta Palma Surya Darmadi. Surya diduga bersekongkol dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman menyerobot ribuan hektar lahan negara. Pada 23 Februari 2023, ia divonis 15 tahun penjara. Surya Darmadi juga harus membayar denda 1 miliar rupiah, uang pengganti kerugian 2,2 triliun rupiah, dan harus membayar kerugian ekonomi 39,7 triliun rupiah, subsider 5 tahun penjara. Meskipun begitu, hukuman untuk Surya Darmadi dipotong oleh Mahkamah Agung. MA menyunat denda untuk Surya dari 40 triliun menjadi hanya 2 triliun. Kasus ini juga masih bergulir. Dan yang terbaru, Kejagung menyita uang 450 miliar rupiah terkait TPPU Korporasi Duta Palma Group yang melibatkan anak Surya Darmadi. Kasus lain adalah kondensat ilegal. Korupsi ini terjadi saat Dirut PT TPPI Honggo Wendratno mengajukan program Public Service Obligation melalui surat ke BP Migas untuk membeli minyak mentah. Padahal, PT TPPI mengalami kesulitan keuangan. Yang menjadi masalah, Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono kemudian menyetujui itu dan menunjuk PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Penunjukan dilakukan tanpa melibatkan tim penunjukan penjual minyak mentah atau kondensat bagian negara, hingga mengakibatkan kerugian mencapai 37,8 triliun rupiah.
Pada tanggal 22 Juni tahun 2020, pengadilan memvonis Honggo 16 tahun penjara, lalu denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Namun, ia masih berstatus buron saat vonis dibacakan. Tidak hanya di perusahaan pertambangan, korupsi dengan angka fantastis juga terjadi di perusahaan asuransi milik negara. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Indonesia, Asabri. Kasus ini merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah. Korupsi dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum hingga akhirnya merugikan negara. Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hanson International Tbk Beni Cokro Saputro ke dalam bui dan dituntut hukuman mati. Namun, ia divonis nihil karena sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus asuransi Jiwasraya. Ya, dalam kasus yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya, Beni Cokro juga bersalah. Dalam perkara ini, Beni Cokro dihukum seumur hidup penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini bermula pada tahun 2009, di mana Jiwasraya gagal membayar polis nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Lalu, dilakukan skema dengan menawarkan bunga tinggi. Namun investasi ini tidak menghasilkan keuntungan cukup, malah menyebabkan keuangan semakin memburuk. Berdasarkan hasil perhitungan auditor, negara rugi 16,8 triliun rupiah akibat korupsi ini. Atau tindak pidana pencucian uang senilai 16,8 triliun rupiah. Kasus mega korupsi lainnya adalah pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil dan turunannya pada kurun 2021 sampai 2022. Korupsi ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Hasil audit BPK pada tahun 2022 menyatakan negara mengalami kerugian keuangan 2 triliun rupiah dan kerugian perekonomian 10 triliun rupiah. Bahkan disebut kerugian negara mencapai 20 triliun rupiah. Kasus pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72600 pada tahun 2011 juga masuk dalam daftar korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Perkara ini menjerat ex-direktur utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar. Negara disebut rugi 609 juta dolar Amerika Serikat atau 9,37 triliun rupiah pada kurs saat itu. Korupsi proyek pembangunan base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022 menempati urutan 10. Perkara yang menjerat ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate itu merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Dan negara sebesar 8 triliun 32 miliar. Oke. Dari deretan kasus yang melibatkan pejabat-pejabat, ada satu pertanyaan yang penting untuk kita bahas. Semua ini terjadi karena apa? Menjawab itu yang pasti, pertama karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukuman bagi koruptor sering dianggap terlalu ringan. Banyak kasus besar mandek atau berakhir dengan vonis ringan. Sementara untuk kasus-kasus seperti mencuri 5 potong kayu di hutan negara harus menghadapi vonis 5 tahun. Faktor lainnya, korupsi sering dianggap sebagai kewajaran dalam birokrasi dan politik. Praktik suap, gratifikasi, dan nepotisme sudah seperti tradisi. Pada intinya, mega korupsi di Indonesia adalah hasil dari kombinasi sistem hukum yang lemah, budaya korupsi yang mengakar, serta politik dan birokrasi yang penuh kepentingan. Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat multiplier effect, rendahnya tingkat investasi. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap akan semakin kaya, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan. Kalau ketegasan hukum tidak ditegakkan, yang pasti akan ada kasus-kasus mega korupsi baru yang muncul. Mungkin saja Danantara akan menyusul.